Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, kami ingin menjawab pertanyaan tentang anak-anak yang putus sekolah di Indonesia. Dan nama anggotanya adalah saya Ira Marlinada dan teman-teman saya Ida Yusria, Khadijah Susilawati, dan Saila Nopalija Tiandini. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Pertanyaannya adalah, adakah di sekitar lingkungan kalian anak yang putus sekolah? Iya, di lingkungan saya banyak anak-anak yang putus sekolah. Di antaranya karena faktor ekonomi. Kalau saya lihat, mereka kesulitan membayar biaya perlengkapan sekolah. Bahkan di antara mereka ada juga yang bekerja untuk menghidupi kehidupan sehari-hari. Dan faktor selanjutnya adalah faktor kemalasan. Bukan hanya faktor ekonomi, ada juga sebagian dari mereka yang putus sekolah karena faktor kemalasan yang ada di dalam diri mereka. Menurut saya, faktor kemalasan ini terjadi karena pergaulan lingkungan sekitar di tempat tinggal mereka, sehingga banyak pergaulan yang menyimpang dan dapat mempengaruhi mereka dengan tidak baik, dan masih banyak faktor-faktor lainnya. Pertanyaan nomor 2. Apa kaitannya anak-anak yang putus sekolah tersebut dengan hak dan kewajiban warga negara untuk memperoleh pendidikan? Pendidikan di Indonesia telah meningkat sepanjang abad 21. Hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan telah dijamin oleh UUD tahun 1945 pada pasal 31 ayat 1. Hak tersebut dimanfaatkan oleh rakyat Indonesia dengan tujuan jangka panjang untuk membangun bangsa ini. Namun nyatanya masih banyak anak bangsa yang tidak dapat mengenyamkan pendidikan wajib 9 tahun. Jangankan 9 tahun, pendidikan dasar saja masih ada yang putus sekolah. Salah satu penyimpangan persepsi yang kebanyakan terjadi di daerah pedesaan adalah lebih banyak seorang anak bekerja daripada sekolah. Salah satu permasalahan pendidikan yang dapat menghambat peningkatan kapabilitas dasar penduduk adalah mahalnya biaya pendidikan. Ketidakmampuan untuk membayar biaya sekolah akan berdampak pada pilihan untuk tidak melanjutkan pendidikan dengan ke jenjang yang paling lebih tinggi, atau tidak menamatkan jenjang pendidikan yang sedang dijalani. Siswa putus sekolah terjadi pada umur 7-18 tahun dengan jumlah yang berbeda-beda. Kasus putus sekolah dari umur 13-15 tahun dan 16-18 tahun di pedesaan pada umumnya lebih besar jika dibandingkan dengan perkotaan. Maka untuk mengembalikan hak pendidikan anak bangsa diperlukan sebuah solusi. Yang pertama itu menyelenggarakan pendidikan sebagai satu kesatuan yang sistematik. Kedua, membuka akses pendidikan di pedesaan. Ketiga, melibatkan setiap elemen masyarakat untuk berkontribusi pada pendidikan nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saila Nopalija Tiandini. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Pertanyaannya, apa akibat buruk dari anak yang putus sekolah? Jawabannya, mungkin anak itu sulit untuk menggapai cita-citanya yang telah ia cita-citakan dari kecil. Juga hilangnya percaya diri dan sulitnya untuk mencari pekerjaan. Terus juga terbatasnya wawasan tentang pendidikan. Saya Ira Marlinada. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 4. Pertanyaannya adalah, apa penyebab utama mereka putus sekolah? Menurut saya, faktor utamanya yang pertama adalah lemahnya ekonomi keluarga. Kurangnya pendapatan ekonomi dalam keluarga dapat menyebabkan orang tua harus bekerja keras untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, sehingga mereka kurang memperhatikan pendidikan anak-anaknya dengan baik. Yang kedua, kondisi lingkungan tempat tinggal mereka. Banyak masyarakat yang tinggal di daerah terpencil beranggapan bahwa sekolah itu tidak sesuai dengan ekspektasinya. Contohnya misalnya, mereka ingin jika sudah lulus langsung diterima kerja, tapi pada kenyataannya tidak. Mungkin kalau misalnya
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hadijah Sulistiawati. Saya akan menjawab nomor 5. Saran saya, pemerintah itu harusnya membangun sekolah rakyat yang baik, diperuntukkan bagi anak terlantar dan tidak mampu, dan juga tidak dipungut biaya apapun dikarenakan ketidaksanggupan membiayainya, dan juga dikarenakan kemiskinan di mana-mana. Sekolah tersebut seluruhnya ditanggung pemerintah dan pemerintah setempat. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.